Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Duta Maulana Fadhila dengan NIM 1901112499 sebagai moderator dari kelompok liberalisme akan menyajikan hasil diskusi kami yang akan dimulai oleh Mas Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masita dengan nomor NIM 1901110239. Saya akan menjelaskan tentang liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Lahirnya paham ini merupakan embrio dari perjuangan kaum liberal yang menentang setiap tindakan yang dianggap menekan kebebasan individu. Sebenarnya telah ada di Inggris sebagai reaksi terhadap penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan kaum agama di zaman absolut monarki, di mana setiap orang harus tunduk terhadap kekuasaan bangsawan dan agama. Dengan adanya kekangan tersebut, orang-orang ingin melepaskan diri dan memperjuangkan kemerdekaan individu. Untuk memperjuangkan kemerdekaan tersebut, kebebasan dijamin dengan dikeluarkannya Magna Carta pada tahun 1215 yang isinya bahwa seseorang kecuali budak tidak boleh ditangkap, disiksa, diasingkan, atau disita hak miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum. Salah satu peristiwanya ditandatanganinya Declaration of Independence dari 13 daerah koloni Inggris di Amerika Utara. Dengan deklarasi ini, maka lepaslah 13 koloni ini dari belenggu penjajahan Inggris dan lahirlah negara Amerika Serikat. Bermula pada tahun 1776 hingga 1788, oleh Edward Gibbon, perkataan liberal mulai diberi maksud yang baik, yaitu bebas dari prasangka dan bersifat toleran. Maka pengertian liberal pun akhirnya mengalami perubahan arti dan berkembang menjadi kebebasan secara intelektual, berpikiran luas, murah hati, terus terang, sikap terbuka, dan ramah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Diva Putra Effendi dengan NIM 19011566067 akan melanjutkan pembahasan materi kelompok kami mengenai liberalisme. Asumsi utama teori liberalisme mengacu pada pandangan positif mengenai sifat manusia. Karena manusia cenderung berbuat baik dan suka dengan cara-cara kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Ada 4 fokus utama untuk asumsi dasar teori liberalisme itu sendiri, yaitu pertama, semua warga negara secara hukum setara dan memiliki hak-hak dasar tertentu untuk pendidikan, akses pers yang bebas, dan toleransi agama. 2. Majelis legislatif negara hanya memiliki kewenangan yang diinvestasikan oleh rakyat, yang hak dasarnya tidak diizinkan untuk disalahgunakan. 3. Dimensi utama kebebasan individu adalah hak untuk memiliki properti, termasuk kekuatan produktif. 4. Liberalisme berpendapat bahwa sistem pertukaran ekonomi yang paling efektif adalah sistem yang sebagian besar didorong oleh pasar dan bukan sistem yang tunduk kepada regulasi dan kontrol birokrasi, baik dalam negeri maupun luar negeri internasional. Selanjutnya masuk kepada negara yang menganut paham liberalisme atau ideologi liberalisme di dunia. Awal perkembangan liberalisme terjadi di Inggris pada tahun 1215. Pada saat itu, Raja John mengeluarkan Piagam Magna Carta yang menjamin kebebasan hak individu. Piagam Magna Carta merupakan langkah awal pembatasan kekuasaan absolut para raja di Inggris. Pemikiran lebih lanjut mengenai liberalisme di Inggris dikembangkan oleh John Locke dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Governments pada tahun 1690. Dalam buku tersebut, John Locke menyatakan bahwa pemerintah memiliki tugas utama untuk menjamin hak-hak dasar rakyat.
Lalu selanjutnya benua Amerika, ada Amerika Serikat. Amerika Serikat memang terkenal dengan kebebasannya yang luar biasa di junjung tinggi. Dengannya ada kebebasan ini, Amerika Serikat memang terlihat maju dan dikenal sebagai salah satu negara adidaya atau superpower. Di benua Eropa, ada Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Inggris, dan lainnya. Di Asia sendiri, ideologi liberalisme sudah cukup lama masuk, seperti di negara India, Israel, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Myanmar, dan bagian Asia Timur lainnya. Benua Afrika, ada Mesir, Guinea, Gambia, Aljazair, dan Zimbabwe. Dan masih sangat banyak negara di dunia yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu yang mana menganut ideologi liberalisme. Pokok-pokok liberalisme. Yang pertama adalah kesempatan yang sama. Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama di dalam segala bidang, yakni baik politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu, semua hal ini adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi. Kedua, adanya persamaan pengakuan terhadap persamaan manusia. Ketiga, yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu. Yang keempat, hanyalah alat. Negara hanyalah alat. Maka dari itu, negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Selanjutnya, dan yang terakhir, dalam liberalisme tidak dapat menerima aliran dogmatisme. Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, menurutnya kebenaran itu adalah berubah. Adapun berikut ciri-ciri dari liberalisme itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu punya kesempatan yang sama. Lalu, ia berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Ia di sini berarti manusia. Setiap manusia. Yang ketiga, ada hukum dan hukum tersebut diterapkan. Keempat, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Yang terakhir, negara hanyalah alat. Nama saya Dia Syalha Permesti dengan nomor NIM 190-1124-133. Pada teori liberalisme ini ada 4 fokus utama dalam menjalankan hubungan internasional, yaitu yang pertama adalah liberalisme sosiologis. Kaum liberal beranggapan bahwa hubungan rakyat lebih kooperatif dibandingkan hubungan dengan pemerintah, dan beranggapan bahwa kerjasama lebih dibutuhkan daripada konflik antagonistik. Efek dari teori ini adalah timbulnya world society yang menjunjung tinggi pluralisme masyarakat dunia. Yang kedua adalah liberalisme interdependensi. Liberalisme ini lebih memfokuskan pada timbal balik antara rakyat dan pemerintah dalam berbagai pengaruh. Interdependensi kompleks dianggap lebih kooperatif dan bersahabat, dikarenakan hubungan yang terjadi bukan hanya tentang pemerintah saja, namun juga masyarakat yang ada dalam negara yang bersangkutan.